bersyukur kita sama-sama panjatkan pagi hari ini kami bersama-sama dari Keuangan, Ibu Menko langsung hadir, kemudian Ibu Menteri PANRB dan dari kami Kementerian Dikti-Saintek ingin secara resmi menyampaikan kabar gembira yang dinanti-nantikan oleh pegawai, tentunya dalam hal ini dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang pada tanggal 27 Maret kemarin secara resmi telah ditandatangani Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Dikti-Saintek. Tentu ini adalah tidak sebentar dengan dukungan penuh kementerian lain yang terlibat melakukan harmonisasi, memberikan masukan dan seterusnya, sehingga akhirnya telah terbit peraturan presiden yang memang cukup banyak dinanti-nantikan oleh teman-teman kami dosen di seluruh Indonesia. Kebijakan ini tentu hadir sebagai bagian integral dari komitmen pemerintah Nomor 19 tahun Presiden untuk mendorong terjadinya reformasi birokrasi yang berdampak. Tunjangan kinerja ini diberikan sebagai pengakuan atas capaian reformasi birokrasi di kementerian ini, serta juga nantinya adalah kinerja individu, ASN, dosen maupun pegawai lainnya. Lebih dari itu, ini juga bentuk nyata penghargaan negara, pemerintah kita di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo terhadap peran sentral dosen sebagai pendidik, peneliti dan juga mengabdi bagi masyarakat, yang tentunya ini adalah tugasnya melahirkan sumber daya unggul, menghasilkan riset-riset dan inovasi yang nantinya sangat mendukung keinginan pemerintah untuk memajukan Indonesia setara dengan negara maju. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami di lingkungan Kementerian Dikti-Saintek berharap bahwa dengan dihasilkannya setelah dikeluarkannya Perpres ini, maka kita berharap terjadinya peningkatan motivasi dan profesionalisme dosen, tenaga kependidikan dan juga tentunya seluruh pegawai. Kemudian juga kita berharap tata kelola yang akuntabel dan berbasis kinerja itu juga akan meningkat. Dan yang lebih penting dari itu adalah dengan peningkatan kinerja teman-teman kita dosen seluruh Indonesia, maka akan meningkatkan, menjadikan perguruan tinggi Indonesia akan semakin unggul, memberikan dampak yang nyata bagi lingkungan sekitarnya, kemudian regional maupun di kancah global. Universitas-universitas kita dapat terus kita rasakan dan dapat melibatkan negara merah putih di dalam persaingan riset dan inovasi di kancah global, sehingga dari situ kita berharap terjadi peningkatan dampak yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar kampus maupun di seluruh bangsa kita di Indonesia ini. Saat ini Kemendikti-Saintek telah melakukan harmonisasi rancangan permen, pemberian tukin dan penyusunan petunjuk teknis tukin di dosen ASN tersebut. Kami saat ini sedang bekerja keras dengan bersama-sama bekerja bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, Kementerian Hukum dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi ini bisa berlangsung secara adil dan akuntabel. Langkah-langkah percepatan implementasi juga kami sedang lakukan. Tentu juga beberapa feedback untuk menurunkan Perpres ini kami sudah lakukan. Kemarin kita mau bertemu dengan beberapa rektor untuk meminta kami targetkan permen dan juknis dari Persekjen itu bisa diselesaikan pada bulan ini, sehingga nantinya tentu tidak terjadi penundaan dalam proses pencairan. Bapak Ibu sekalian, barangkali itu dapat kami sampaikan sebagai pembuka. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Moderator Pak Sekjen untuk bisa nanti Menteri Keuangan dan Menteri PANRB memberikan informasi juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Widianto. Kami undang Ibu Lili Pujianto untuk menyampaikan wawasan tentang tujuh ini. Silakan.
Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, Bapak Menteri Dikti Saintek, Bapak Brian Yuliarto, kemudian juga Bapak Fauzan, Wakil Menteri Saintek, dan Ibu Stella Kristi, Wakil Menteri Dikti Saintek. Menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dikti Saintek tadi, bahwa hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan menyampaikan kebijakan yang sangat penting kaitannya dengan tunjangan kinerja bagi ASN dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tunjangan kinerja ini bukan sekedar tambahan penghasilan, tetapi instrumen strategis untuk mendorong birokratif, produktif, dan berorientasi pada hasil. Nah, tentunya ada 3 hal utama yang menjadi pertimbangan atau yang mendasari pemberian tunjangan kinerja ini adalah: pertama adalah untuk mendorong budaya kinerja dan profesionalisme ASN, kedua untuk menghapuskan berbagai honorarium dan tunjangan-tunjangan lainnya, dan ketiga adalah percepatan reformasi birokrasi di seluruh instansi. Perlu diketahui rekan-rekan media sekalian bahwa sejak tahun 2008 kebijakan tunjangan kinerja tentunya terus berkembang dan kini diterapkan lebih dari 90 instansi pemerintah dengan besaran tentunya disesuaikan dengan capaian reformasi birokrasi di masing-masing instansi pemerintah. Nah, hari ini kita bersama-sama duduk di ruangan ini karena sudah diterbitkannya Kepres nomor 19 tahun 2025 tentang tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan masyarakat sekalian. Ini adalah langkah penting dalam mengapresiasi salah satunya karena memang ini kaitannya dengan dalamnya termasuk untuk dosen. Ini merupakan langkah penting untuk dosen yang ada di lingkungan Kemendikti Saintek. Jadi bukan hanya tapi juga melalui dan kebijakan ini akan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. Nah, aturan teknisnya nanti akan diatur dan ditetapkan dengan peraturan Menteri Dikti Saintek. Nah, tunjangan Desember tahun 2022 yang akan menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah semata-mata soal angka, tetapi kaitannya dengan kualitas kinerja, kontribusinya kepada masyarakat. Lebih dari itu, tunjangan kinerja ini bawa tanggung jawab, yaitu untuk meningkatkan kualitas kinerja dan mendukung agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Lalu bagaimana evaluasinya? Tentunya Kemenparekraf akan melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah secara berkala, dan khusus untuk Tukin di lingkungan Kementerian Saintek dan Dikti dan Saintek, tentunya kita akan melakukan monitoring dan pelaksanaan reformasi birokrasi ini bersama tim reformasi birokrasi nasional dan Kemendikti Saintek. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini tentunya saya juga ingin memberikan pesan kepada para dosen, tentunya bahwa pemerintah menaruh harapan besar dengan kebijakan ini untuk agar para dosen bisa mendorong transformasi yang lebih nyata dalam pembelajaran maupun peningkatan mutu lulusan dan penguatan pelaksanaan dharma perguruan tinggi, terutama untuk kontribusi keilmuan yang langsung berdampak kepada masyarakat. Jadi rekan-rekan sekalian, tunjangan kinerja ini adalah simbol dari perubahan dari cara kerja, perubahan budaya birokrasi, dan perubahan mindset kita sebagai aparatur negara. Nah, oleh karena itu kami berharap kebijakan tunjangan kinerja ini tentunya menjadi pemicu semangat untuk
terus bekerja lebih baik, melayani lebih cepat, dan memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat. Demikian keterangan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini atas wawasan falsafah dari Tukin untuk pegawai di lingkungan Kemendik Saintek. Pada kesempatan berikutnya yang kita nantikan, ini bukan lagi falsafah ya, tetapi landasan-landasan yang penting yang perlu kita ketahui dari Ibu Sri Mulyani dari Menteri Keuangan kita. Silakan. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kebajikan. Rahayu. Salam. Pertama saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri untuk teman-teman media yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, dan untuk seluruh jajaran di Kementerian Ristek Dikti Sains, namanya sekarang agak susah, Dikti Sains Teknologi, kira-kira Mendikti Saintek, karena berubah terus namanya. Saya ingin menyampaikan dan mungkin tayangan saya bisa membantu terutama teman-teman media ya untuk bisa banyak meminta menyampaikan aspirasinya, bahkan menyampaikan di sosial media saya hampir setiap hari itu kapan dibayar, dan tentu pada Bapak Presiden, sehingga Presiden waktu itu dan dihadapi oleh teman-teman dosen, karena ternyata namanya sama dosen tapi terdiri dari berbagai kelompok. Ini yang tidak disadari barangkali oleh masyarakat umum, sering kemudian meng-accuse seolah-olah dosen tidak. Jadi saya akan memulai dengan menyampaikan sebetulnya status dosen, terutama ini berhubungan dengan negara perguruan tinggi yang milik negara, itu sebetulnya seperti apa. Ini supaya bisa mengapresiasi. Saat ini menurut catatan ada 112.829 dosen di Republik Indonesia yang di bawah ASN. Makanya yang hadir di sini selain Pak Menteri Dikti Saintek, juga Ibu Menpan RB, dosen ASN statusnya dalam hal ini 112.826 orang. Yang kita bahas hari ini adalah dosen ASN yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Jadi di bawah Pak Brian atau Brian, soalnya kalau saya tulisan Brian itu Brian is okay katanya, bacanya Brian. Pak Brian itu adalah 83.969 dosen. Di luar ini ada 19.091 dosen di Bama. Ada termasuk Kementerian Kesehatan dan juga bahkan Kementerian Keuangan, karena Kementerian Keuangan KM STAN, Teknik Keuangan Negara STAN. Nah, karena ada 3 kelompok, pasti ada perbedaan policy. Makanya kalau kemarin diteliti yang protes itu yang 2A. Kenapa begitu? Karena
Karena yang protes kemarin mungkin ada yang ikutan menyuarakan simpati, tapi kenapa bukan dosen ini, kenapa bukan dosen ini, kenapa dosen di UGM? Yang adalah yang di 2A, lidah dosen. Nah, kenapa begitu? Karena sebetulnya, coba kita langsung ke ini kalau ringkasan sudah selesai nih, jadi 1, 2, halaman 3 saya. Nah ini, dosen itu ada mendapatkan tadi ya gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan profesi. Ini diatur Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen bagi mereka yang sudah mendapatkan sertifikasi profesi, makanya namanya tunjangan profesi. Tunjangan melekat dan tunjangan profesi itu tergantung dosennya. Ada yang mendapatkan remunerasi. Ini ialah untuk perguruan tinggi PTNBH, perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum. Tempatnya Pak Brian, ITB, UI, UGM, banyak itu jumlahnya. PTN itu namanya bukan tukin, makanya mereka tidak ikut demo tukin, bahkan remunerasi. Tunjangan kinerja, dan oleh karena itu kenapa kita ada Ibu Menpan, diberikan kepada dosen yang bekerja tinggi tukinnya sama dengan yang ada di tempatnya Kementerian Kesehatan. Kalau dia dosen di Kementerian Keuangan, dia tukinnya sama dengan tukin dari ASN Kementerian Keuangan. Dosen di dalam Kemenristek Desaintek ini menjadi agak rada sedikit bingung. Nanti saya sampaikan di slide selebihnya. Jadi tukin ini adalah yang diberikan oleh kementerian lembaga yang diatur dengan prinsip seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri Pan-RB. Dia merupakan penghargaan terhadap ASN yang bekerja di kementerian lembaga untuk mencapai kinerja organisasi di kementerian lembaga tersebut untuk seluruh pegawainya. Makanya tukin di Kemenristek Kemendikbudristek itu diberikan kepada tenaga kependidikan non dosen, dosen pada kementerian lembaga yang kerja di kementerian lembaga yang sudah punya tukin seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, sebesar sama dengan tukinnya. Dan untuk dosen Kemendikbud, namanya dulu Kemendikbud ya, ini supaya bingung karena namanya berubah-ubah kan, Kemendikbudnas, Kemenristek Dikti, sekarang Kemendikbudristek, itu tidak diberikan tunjangan kinerja. Kenapa bisa begitu? Kenapa dosen di bawah Kementerian Dikti-Saintek tidak diberikan sejarahnya? Bukan
sudah terakhir, gitu ya. Next, ini tadi saya sampaikan, tunjangan profesi dosen diberikan kepada dosen yang sudah certified. Waktu itu semua dosen termasuk dosen yang ada di Kementerian Dikbud dan kemudian menjadi Kementerian Ristek Dikti, kemudian menjadi Kemen Dikti Saintek. Kenapa sih di bawah kayak gitu Pak? Ristek Dikti, Diktek, Risteknya. Itu untuk yang sudah bersertifikat mendapatkan tunjangan profesi. Nah, ini disebutkan di sini saja. Waktu itu para dosen mendapatkan tunjangan profesi. Mas, jangan jalan-jalan sendiri dulu. Tunggu sebentar. Barunya. Nah, ikutin dulu. Keempat dulu, ketiga dulu, ketiga. Sebelum keempat. Nah, ini dulu sebentar. Jadi mereka mendapatkan tunjangan profesi bagi yang bersertified. Untuk perguruan-perguruan BLU yang sudah ada remunerasi dan perguruan tinggi yang badan hukum PTNBH seperti UI, UGM, ITB, IPB dan yang lain-lain, mereka punya remunerasi. Jadi diatur sendiri di dalam perguruan tinggi. Sedangkan untuk yang aparat ASN di dalam Kemenristek Dikti yang bukan dosen, mereka mendapatkan tukil. Jadi di dalam Kemenristek Dikti itu yang bukan dosen dapat tukil, yang dosen dapat tunjangan profesi. Kondisi itu masih diterima aja waktu tunjangan profesinya lebih tinggi dari tukil, kira-kira kayak gitu. Makanya nggak ada suara kan. Tunjangan profesi dosen artinya dosen yang bekerja di tempatnya Kemenristek Dikti apa Kemendikti Saintek itu dulu better off karena tunjangan profesinya lebih tinggi dari tukil. Nah, coba kita lihat slide-nya. Next. Ini kira-kira kita sedang bicarakan. Dan kenapa muncul kemudian banyak protes akhir-akhir atau beberapa bulan terakhir ini. Kita lihat untuk PTN Badan Hukum yang 23 itu yang tadi saya sebutkan, PTN Badan Hukum itu yang termasuk yang besar-besar tadi, yang di Jakarta tuh UI, kemudian ada apa saja Pak? IPB, UGM, ITB, Erlangga, pokoknya yang perguruan tinggi yang besar-besar itu adalah bentuknya badan hukum. Itu dosennya mendapatkan remunerasi. Remunerasinya tergantung dari masing-masing perguruan tinggi. Mereka tetap dapat APBN. Kemudian ada perguruan tinggi negeri yang masih statusnya BLU. BLU itu berarti lebih dekat ke APBN. Belum menjadi BH, badan hukum. Mungkin sebagian nanti menurut tergantung kebijakan lagi apakah akan didorong ke BH atau tetap BLU. Mereka yang sudah punya BLU, punya remunerasi, dosennya dapat pokok, tunjangan melekat plus tunjangan profesi, atau dalam hal ini yang disebut plus remunerasi atau tukil kalau di dalam PTNB itu namanya yang sudah menerapkan remunerasi sama seperti badan hukum. Nah, namun ada PTN BLU yang juga belum menerapkan remunerasi. Ini dosennya ya on off berarti. Dan ada dosen yang statusnya adalah di perguruan tinggi negeri sebagai bagian dari pekerja di Satker. Ini yang protes 49 tadi. Kenapa terjadi? Karena mereka hanya mendapatkan tunjangan profesi, tapi tidak mendapatkan tukil. Nah, tukil di Kemenristek Dikti atau menjadi Kemendikti Saintek sama dengan Kemendikbud itu terus-menerus mengalami perbaikan
sesuai dengan indikator di tempatnya Ibu Menpan RI. Oh, Kemenristek Dikbud bagus, sama Kemenristek Dikti atau Kemendikti Saintek. Aku lama-lama itu tukinnya membaik sehingga tukin Kemendikbud / Saintek Dikti itu naik terus untuk sementara yang statusnya profesi yang tidak mengalami kenaikan secepat tukinnya naiknya berdasarkan yang sudah dijelaskan. Jadinya muncul guru besar, kalau statusnya sudah guru besar dari dosen di PTN Satker, dia tunjangan profesinya itu 6,7 juta, 6,737 juta rupiah. Sementara guru besar yang setara dengan struktur itu berarti eselon 2 di Satker, tukinya adalah 19,28 juta. Ini para dosen jadi resah. Kalau begitu enakan tidak mendapatkan tukin tapi dapat tunjangan profesi. Kenapa hal itu terjadi? Kita lihat sekarang. Halaman 5. Tukin itu tidak diberikan untuk pejabat fungsional dosen, namun mereka mendapatkan profesi yang tadi saya sampaikan. Waktu itu saya tidak tahu, mungkin kita cek lagi di 2013 antara tukin pada tukin tunjangan profesi. Jadi komponen gajinya mereka adalah kemudian sedangkan aparat Kemendikbud atau Kemendikti Saintek itu mendapatkan yang non dosen dan mendapatkan undang-undang. Bukan non dosen dan guru. Dan ini berlanjut di Perpres 32 2000. Dikti pindah dari Kemendikbud menjadi Kemendikti, gitu kan? Tetap tukin tidak diberikan, tapi mereka hanya mendapatkan tunjangan profesi. Perpres 131 di Menpan RB, dosen juga tetap tidak diberikan tukin, tapi mendapatkan tunjangan profesi. 2019 Dikti kembali lagi Kemendikbud, bola balik kan? Tapi setiap bolak dan balik ini dosen tetap hanya dapat tunjangan profesi. Di
dia tidak pernah di-treat sebagai aparat seperti ASN non-dosen yang tadi mendapatkan treatment tunjangan kinerja sesuai dengan assessment dari Menpan RB. Sehingga tahun 2019 Tukin mengacu kepada Kemendikbud/Perpres 6 tahun 2018. Di situ tidak ditegaskan dosen Kemendikbud tidak diberikan Tukin, hanya diberikan tunjangan profesi. Sehingga memang ini dosen yang ada di lingkungan Kemendikbudristek yang tadi 83.969, mereka merasa saya dapat tunjangan profesi, dan waktu dilihat Tukinnya di Kemendikbud atau Kemendikbudristek naik terus, mereka menjadi tadi di halaman sebelumnya profesor, guru besar 6,7 juta, padahal eselon 2 di Dikbud atau Kemendikbudristek dapatnya 19,2. Maka muncul keresahan dan kemudian berdemonstrasi. Meminta diperbaiki. Kami diminta memperbaiki, ini kami bertiga nih sekarang serah isu. Dosen, itu kan beliau dosen juga, saya dahulu sekali dosen. Beliau tahu kalau dosen itu ada tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat, dan berbagai hal yang di Kemen. Tapi Presiden Prabowo telah meminta kita untuk memberikan aspek keadilan dan penghargaan. Karena tadi guru besar yang 6,7 dibandingkan eselon 2 yang kalau struktural dan fungsional disetarakan itu kira-kira sama, bedanya kan bisa 12 juta sendiri. Itu perlu dikoreksi. Maka Perpres 19/2025 dilahirkan, dikeluarkan atas instruksi Bapak Presiden Prabowo. Apa isinya dari Perpres 19/2025? Menyangkut Tukin Kemendikbudristek yang berhubungan terutama dengan Tukin hanya mendapatkan tunjangan dosen yang bekerja pada SatPTN, PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan lembaga layanan dikti. Ini saya ulangin ya, teknikal, tapi saya rasa mungkin wartawan yang mengcover di sini sudah, moga-moga Pak Brian sudah tahu karena beliau Menteri Baru. Ada 31 dosen, satu satker PTN perguruan tinggi yang statusnya adalah satker. Itu berarti kalau satker itu kepanjangan tangan dari APBN, ujung terakhir kalau yang membelanjakan kira-kira. Makanya disebutnya satuan kerja. Dia merupakan bagian dari APBN. PTN perguruan tinggi negeri dari Pak Menteri ini, dari kementerian ini.
ada 8.700 Kemendikti-Saintek. Namun di luar itu ada PT dan LU. Namun karena situasi kondisi mereka belum menerapkan yang sudah melakukan remunerasi, dan ada PT NBLU yang belum menerapkan remunerasi. Ini biasanya kondisi perguruan tingginya lebih lemah dari sisi keuangannya, tapi dia statusnya di BLU. Kalau BLU itu agak jauh dikit. Kalau Saker itu di dalam badannya Kemendikti-Saintek, di dalam badannya Pak Brian. Kalau BLU itu agak sedikit tapi masih berhubungan. BLU-nya di bawah beliau, betul ya Pak ya? Itu ada 16.540 dosen yang bekerja di perguruan tinggi negeri yang statusnya BLU yang belum menerapkan remunerasi, karena pasti kondisi keuangannya tidak terlalu baik, lemah. Kemudian juga di bawah Dikti ini ada lembaga layanan yang mempekerjakan dosen juga 5.801. Jadi ketiga kelompok dosen ini yang akan mendapatkan manfaat dari Perpres 19/2025. Mereka akan mulai mendapatkan tukin 31.066 dosen. Besarnya sebesar apa? Besarnya sama dengan tukin yang dibayarkan di Kemendikti-Saintek. Antara struktural, fungsional itu monggo Pak Menteri sama Bu Menpan RB. Guru besar itu setara dengan struktural yang mana, fungsional apa, itu monggo. Itu nanti bisa dijelaskan Pak Sekjen atau Pak Menteri. Nah, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesinya. Kalau jadi mereka nggak dapat, mereka harus milih antara tunjangan profesi atau tukin. Kalau tunjangan profesinya seperti yang tadi saya gambarkan, guru besar cuma dapat 6,7 juta, namun sebetulnya setara dengan eselon 2 yang dapat 19 juta, saya yakin dosennya pilih yang tukin. Tapi kalau di jenjang dosen tunjangan profesinya ternyata lebih tinggi, mereka pasti tetap pilih tunjangan profesi. Tapi mereka tidak dapat, karena memang dosen-dosen yang lain apakah dapat remunerasi tadi kalau di PTN yang sudah ada remunerasi atau di tempatnya PTN. Prinsipnya yang lebih tinggi yang dipilih membuat dosen menjadi lebih baik situasi. Walaupun Perpres ini baru keluar di bulan April, karena nggak ada dosen makanya nggak ada yang tepuk tangan. Dan untuk itu kami sudah menghitung dampak anggarannya. Itu berarti mereka dapat 14 bulan. Kok 14 bulan? Karena 12 bulan Januari sampai Desember plus THR plus gaji 13. Jadi mereka untuk ini adalah akan sama dapat THR-nya
dan gaji ke-13-nya. Sehingga nilai 2,66 triliun rupiah yang akan kami bayarkan sesudah untuk pelaksanaannya, dan nanti Pak Dikti melakukan juknis terhadap ini. Jadi untuk memberikan konklusi summary ringkasannya halaman 7 tolong disampaikan ini yang kepada dosen jadi PTNBH, mereka dapat gaji di PTNBH tersebut. Ini tidak ada perubahan, mereka yang selama ini sudah dapat ya seperti itu. Untuk PTNBLU yang sudah menerapkan remunerasi, mereka juga ada gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dan remunerasi dari BLU PTN tersebut tetap. Untuk BLU yang belum menerapkan remunerasi, mereka dapat tadinya gaji pokok, tunjangan melekat plus tunjangan profesi yang tadi nilainya mungkin lebih kecil, sekarang dia dapat tunjangan profesi plus tukin, gitu ya. Untuk PTN Satker yang tadinya gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, sekarang dia mendapatkan juga tukin. Dan untuk dosen lembaga layanan Dikti, dia yang tadinya gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dia sekarang juga mendapatkan tukin. Prinsip tukinnya nanti dihitung seperti yang tadi saya sampaikan dari Kementerian Dikti untuk pembayarannya. Jadi dengan Perpres 19/2025 kami akan segera melakukan pembayaran sesuai dengan Permendikti-Saintek yang akan ditetapkan ketentuan teknisnya untuk pembayaran tukin dosen tadi. Dan yang paling penting akan mendapatkan berapanya adalah tergantung dari kelas jabatan dan kriteria penilaian kinerja. Jadi bukan diberikan hanya ada kata-kata kinnya, itu artinya kinerja. Nah, kinerjanya teman-teman di Kemendikti-Saintek yang akan membuat kriteria bersama kemudian Ibu Menpan RB, dan kemudian menetapkan kelas jabatannya, kriteria kinerja, dan dosen masuk dalam kelas yang mana, itulah yang akan didapatkan sebagai tukin mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang lain, kira-kira yang belum menerima 29 PTNBLU, nanti Pak Menteri bisa menyampaikan. Di sini ada Mangkurat, Universitas Institut Seni Indonesia Surakarta, Universitas Khairun, Universitas Maliku Saleh, Universitas Negeri Manado, Universitas Palangkaraya, Politeknik Elektronik, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Bandung, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Jember, Politeknik Lampung, Politeknik Medan, Padang, Pontianak, Semarang, Sriwijaya, Ujung Pandang, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Universitas Erasmus Merauke, dan Universitas Trunojoyo. Ini adalah PTN BLU yang belum remunerasi yang akan mendapatkan dosennya tadi tukin sesuai dengan
Peraturan Presiden 19/2025. Sedangkan untuk PTN Satker, Pak Menteri yang punya daftarnya 49 ini, supaya dosen-dosen mungkin tahu ada di mana. Ini politekniknya banyak sekali, akademinya banyak sekali. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani.